O- Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Pertumbuhan Bisnis Internasional di Kenya. Kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Dimas Regil Kurniawan. Saya Mayang. Ada Mayang Dini Purwati, ada Erin Niang, ada Amanda Sahlian Tinata, ada Deva Permana, Yafiska Dwi Nurlita, Altaf Samala Mojosakti. Baik, kita akan next slide. Oke, jadi kita akan ke latar belakang historis yang akan dilanjutkan oleh Mayang. Oke, baik. Oke, baik. Latar belakang historis dari pertumbuhan bisnis internasional Kenya di masa itu, kita kembali ke flashback terlebih dahulu ke masa setelah pasca kolonialisme, di mana di tahun 1963, Kenya ber- meraih kemerdekaan pasca kolonialisme dari Inggris, dan pada saat itu Kenya mengadopsi filosofi yang dikenal sebagai African Socialism. Nah, pendekatan ini itu menempatkan bagaimana negara itu sebagai aktor utama dalam pengelolaan ekonomi dengan tujuan yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan juga pemerataan sosial pada fase awal pasca kolonialisme. Selanjutnya terkait ciri utama kebijakannya. Nah, dari eh, ke filosofi yang terapkan oleh Kenya pada masa itu, karakteristik dari ciri utama kebijakan itu ada dominasi sektor publik, peran negara yang kuat dalam perencanaan ekonomi, orientasi pada kemandirian nasional. Nah, dalam hal ini pembangunan peran negara yang di sini tuh adalah dalam pembangunan yang dipandu oleh sektor publik, di mana adanya eh, apa ya investasi negara yang sangat signifikan pada infrastruktur melalui perusahaan milik negara. Nah, strategi perdagangan di era ini tuh di mana Kenya itu menerapkan kebijakan yang berfokus pada pembatasan impor guna untuk mendorong produksi dalam negeri. Nah, di sini tuh eh, menjadi pilar utama karena kayaknya kayaknya memposisikan dirinya untuk fokus pada domestiknya terlebih dahulu sebagai strategi eh, penguatan strategi perdagangannya pada masa itu. Jadi Kenya itu menerapkan tarif impor yang tinggi pada barang-barang yang masuk ke dalam negeri untuk melindungi produksi dan juga produk-produk dalam negerinya itu sendiri. Nah, strategi ekonomi era sosialisme Afrika. Nah, ini yang sudah singkat saya jelaskan tadi, di mana dalam praktiknya kebijakan ekonomi Kenya itu diarahkan pada penguatan industri domestik. Nah, ini untuk mencegah persaingan global dan juga strateginya melalui investasi negara dan juga pembatasan keterlibatan modal dan adanya tarif tinggi terhadap produk asing. Nah, secara garis besar, era ini tuh pasca kolonialisme ini tuh kayaknya mengadopsi filosofi sosialisme Afrika ini untuk menciptakan kemandirian. Tujuannya awalnya tuh menciptakan kemandirian ekonomi, namun eh, di akhir tahun 1990-an, di awal tahun 1990-an, hal ini justru mengakibatkan adanya stagnasi ekonomi yang dialami oleh Kenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, yang selanjutnya ada dampak dan keterbatasan modal awal. Di awal penerapan kebijakan ini sebenarnya dampaknya cukup positif. Negara pegang kendali penuh, jadi ekonomi relatif stabil, harga bisa dikontrol, sektor pertanian jalan, dan kebutuhan dasar masyarakat lebih terjaga. Tapi masalahnya mulai kelihatan pelan-pelan karena hampir semua diatur negara. Banyak industri jadi kurang efisien, mereka nggak punya dorongan buat berkembang atau bersaing. Akhirnya produk dalam negeri susah susah masuk pasar internasional. Di sisi lain, negara juga makin terbebani secara fiskal. BUMN terus disubsidi, tapi hasilnya nggak sebanding sama biaya yang dikeluarkan. Ini bikin bikin keuangan negara semakin berat. Selain itu, karena modal asing dibatasi, inovasi dan teknologi juga jalan di tempat. Ekonomi jadi tertutup dan kurang siap menghadapi persaingan global, dan ujung-ujungnya menjelang awal 1990-an pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan kayaknya kesulitan bersaing di tingkat internasional. Oke, selanjutnya, sebelum tahun 1993, Kenya terjebak dalam stagnasi ekonomi. Sistem ekonomi mereka seperti jalan di tempat, atau sistemnya itu masih sangat kaku karena hampir semua hal itu diatur oleh pemerintah. Nah, sadar bahwa cara lama tidak lagi berhasil, pemerintah Kenya akhirnya mengambil langkah berani untuk pindah ke sistem ekonomi pasar terbuka. Intinya, mereka itu pengen membuat perdagangan lebih bebas dan menarik bagi dunia internasional. Ada 4 langkah besar yang mereka lakukan pada saat itu. Yang pertama, penghapusan kontrol harga. Pemerintah berhenti mematok harga barang secara sepihak. Mereka juga membiarkan hukum pasar, permintaan dan juga penawaran yang menentukan harga. Kedua, menurunkan hambatan perdagangan. Mereka memotong pajak impor dan ekspor agar perdagangan dengan negara lain jadi lebih mudah dan juga murah. Yang ketiga ada privatisasi perusahaan negara. Perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak efisien mulai dijual ke pihak swasta agar bisa dikelola dengan lebih profesional. Yang keempat atau yang terakhir, kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi pro pasar atau pemerintah itu membuat aturan main yang bikin investor merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modal di sana. Oke, next. Baik, selanjutnya dampak Baperan apa kita di depan teh, waduh. Baik, selanjutnya dampak liberalisasi terhadap bisnis internasional yang ada di Kenya. Jadi liberalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong transformasi bisnis internasional di Kenya melalui pengurangan hambatan perdagangan, deregulasi pasar, dan pembukaan sektor-sektor strategis bagi investasi asing. Dan Kenya berhasil menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka dan kompetitif. Jadi kebijakan ini memberikan ruang yang luas bagi perusahaan multinasional untuk beroperasi sekaligus mendorong sektor swasta domestik untuk beradaptasi dengan standar dan dinamika pasar global. Jadi implikasi utama, jadi salah satu yang paling signifikan dari liberalisasi adalah peningkatan foreign direct foreign direct investment atau FDI. Jadi reformasi kebijakan investasi, terus penyederhanaan perizinan serta perlindungan hukum bagi investor asing, meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap Kenya. Terus yang kedua itu ada integrasi Kenya ke pasar global. Jadi melalui partisipasi aktif dalam perjanjian perdagangan internasional regional dan internasional,
Kenya memperoleh akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasanya. Terus Kenya berfungsi sebagai gerbang ekonomi Afrika. Jadi peran Kenya sebagai gerbang ekonomi Afrika Timur itu didukung oleh infrastruktur pelabuhan, transportasi, terus dan logistik yang relatif lebih maju dari negara bagian Afrika Timur lainnya. Ini yang menjadikan Kenya sebagai pintu gerbang ekonomi Afrika Timur. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di sini next. Kenya mempunyai sebutan yang cukup unik, yaitu African Lion, di mana sebutan ini mulai populer sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah era kemerdekaan negara Kenya pada tahun 1963. Nah, saat itu Kenya itu berusaha membangun citra nasional yang kuat di tengah dinamika politik Afrika pasca kolonial. Nah, simbol singa itu dipilih sebagai simbol karena telah lama hadir dalam budaya lokal, mitologi suku, serta lanskap alam Kenya yang dikenal luas melalui taman nasional seperti Masai Mara. Nah, makna African Lion itu sendiri mempresentasikan keberanian, kewibawaan serta kekuatan dalam menghadapi tantangan. Nah, singa di sini itu dikenal sebagai pemimpin alam liar. Karakter ini dianggap selaras dengan posisi Kenya yang cukup cukup dominan di Afrika Timur, baik di bidang diplomasi, stabilitas politik maupun peran ekonomi. Nah, julukan ini juga memperkuat melalui simbol negara Kenya itu sendiri, kemudian olahraga nasionalnya serta para pariwisata yang menonjolkan keperkasaan alam liar Afrikanya sendiri. Dan di situ juga itu ditampilkan sektor unggulan Kenya, diantaranya pertanian modern, selanjutnya manufaktur dan pariwisata, dan teknologi informasi dan jasa keuangan. Oke, selanjutnya ada integrasi dan global. Kenya secara aktif terlibat dalam kerjasama ekonomi regional dan global. Anggotanya dalam East African Community atau EAC serta dukungannya terhadap African Continental Free Trade Area. Memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing internasional. Manfaat integrasinya adalah pasar regional yang lebih luas, efisiensi perdagangan lintas negara, pengautan posisi dalam rantai nilai global. Selanjutnya ada geopolitik bisnis internasional. Pertumbuhan ekonomi Kenya menarik perhatian kekuatan ekonomi global seperti China dan Amerika. Persaingan pengaruh ekonomi ini menunjukkan bahwa bisnis internasional tidak terlepas dari dinamika geopolitik global. Namun hal ini memiliki manfaat integrasi. Tiongkok investasi infrastruktur strategi, dan Amerika penguatan kerjasama perdagangan dan investasi. Oke, selanjutnya ada tantangan. Meskipun memiliki potensi besar, bisnis internasional di Kenya itu masih menghadapi berbagai hambatan, seperti birokrasi yang korup, terus ada ketidakpastian hak properti, serta isu keamanan. Hal ini itu membuat pelaku bisnis perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Next. Next. Terus kesimpulannya, jadi secara keseluruhan itu kayaknya menunjukkan perkembangan positif dalam bisnis internasional berkat reformasi ekonomi dan keterbukaan pasar. Negara ini berhasil tumbuh menjadi pusat ekonomi di Afrika Timur, namun untuk terus berkembang secara optimal, kayaknya perlu membenahi masalah birokrasi, kepastian hukum, dan keamanannya sendiri. Baik, kami tutup presentasi dari kelompok 3. Terima kasih dan salam sejahtera.